Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu kelas 10 KL yang menunggu jawaban spreadsheet yang kemarin ya. Jangan lupa kalian harus baca dulu soalnya. Baca dengan jelas karena di situ ada petunjuk-petunjuk untuk mengerjakannya. Oke, pertama-tama kalian coba lihat soal. Sambil melihat soal, di situ soal pertama kalian harus membuat tabel laporan penjualan. Ya, kalian buat tabel dulu laporan penjualan seperti ini, tapi di kolom yang kuning-kuning ini nih, ini masih kosong dan itu kalian harus nyari. Kemudian juga direkapitulasi, di sini masih kosong, kalian juga harus nyari. Kemudian di tabel kedua kalian bikin data. Nah, di sini kalian juga harus bikin sama persis sama yang ada di ketentuan yang ada di mana soal. Misal kodenya itu ada di sel B3, ya udah kalian bikin juga di situ. Persis sama. Nah, setelah itu kalau sudah kalian bikin tabel daftar gaji. Nah, di daftar gaji ini kalian juga bikin yang kuning-kuning yang ini nih, jabatan struktural, gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, total gaji dan total semuanya kan belum dicari, kalian kosongin dulu. Kemudian ada yang terakhir yaitu yang susah nih, ada penyusutan. Kalian harus tahu karena penyusutan itu selalu ada di perusahaan. Contohnya kalian yang kalian tahu nih ya, misalnya di apotek biasanya kan ada penyusutan peralatan ya, peralatan misal timbangan itu pasti ada rusaknya di tahun keberapa misalnya gitu. Nah, ini namanya perhitungan penyusutan. Kemudian selanjutnya terakhir kalian bikin grafik. Grafik itu kalian dapetin bukan dari ini ngetik sendiri nih yang 168, bukan, tapi ini hasil dari rekapitulasi dari kolom pertama. Oke, kita lanjut ya. Di bagian laporan penjualan, Ibu jelaskan di laporan penjualan, di sini kalian menggunakan data ini nih sebagai cara mencari kode obat nih, namanya dan harga satuannya. Kalau ada tabel seperti ini berarti menggunakan rumus VLOOKUP. Jangan lupa menggunakan rumus VLOOKUP. Ya, kemudian kalau udah ketemu nih rumus VLOOKUP-nya, oke, Ibu kasih contoh soal satu deh. Untuk yang aspirin. VLOOKUP kurung buka B6 itu berarti kodenya, kemudian titik koma data itu berarti tadi yang sheet 2. Kemudian kalian tekan F4 atau kalian absolutkan, yang gambar dolar ini namanya absolut ya. Jadi titik koma 2 itu karena ada di tabel nomor 2, titik koma 0 itu jika salah gitu. Nah, kemudian yang harga satuan juga pakai VLOOKUP juga gitu ya. Nah, jumlah obat udah dari sononya. Total harga berarti harga satuan dikali jumlah obat. Jangan lupa pakai rumus sama dengan jumlah satuan kali harga obat. Harga satuan kali jumlah obat. Nah, kemudian di sini ada cara bayar. Cara bayar itu untuk menentukan diskon. Nah, dapat diskon jika bayarnya secara tunai. Dapat diskonnya 15%. Berarti pakai if. If itu berarti kalian kan pakai sama dengan if kurung buka ya. Kemudian kalian klik dari cara bayar, berarti ada di sel G6 ya. Jika bayar tunai berarti kalian jika G6 sama dengan petik 2 tunai gitu. Petik lagi maka kemudian kalian tulis maka 15% dikali dalam Excel itu pakai bintang dikali total harga gitu ya. Maka nanti ketemunya diskon. Nah, untuk bonus di sini kalian menggunakan rumus apa nih kalau bonus? Bonusnya itu jika dia apa ya? Tar dulu coba kita lihat soalnya. Bonus itu didapatkan dari gini. Jika beli obat aspirin, ini pakai if ya. Jika ini yang ini nih, jika ASP maka
5.000. Kemudian jika DCL maka 3.000 dan jika balsem 4.000 gitu. Nanti ketemu semua di sini. Ya. Balsem 4.000, oke. Nah, lanjut untuk pajak. Pajak itu kan 5% dari total harga. Ini berarti sama dengan 5% dikali total harga. Kemudian total bayar ini kalian gampang. Tinggal sama dengan total harga ditambah total harga dikurangi diskon ditambah bonus ditambah pajak. Ya. Total harga. Jadi ini kan kalau misalnya kita total harganya segitu, cara bayarnya tunai, ya kita dapat diskon, berarti kan diskon mengurangi, ya kan? Terus kemudian bonus itu menambah, pajak itu juga menambah untuk membayar ya. Ya nggak sih? Total harga dikurangi diskon, total harga dikurangi diskon. Oh iya, sorry. Berarti ini total harga dikurangi diskon. Kemudian untuk yang apa nih? Total itu berarti pakai sum. Kemudian terbesar terendah pakai max min, rata-rata pakai average, jumlah data pakai count. Kemudian untuk rekapitulasi kalian pakai sum if. Sum if berarti jumlah obat itu dari sini nih, jumlah obat. Ini jumlah obat aspirin ada berapa? Kalau di sini kan gampang nih. Kalau misal manual kan berarti kayak misal 45 ditambah 88. Nah, tapi kan ini datanya kecil. Kalau data besar kalian harus pakai rumus. Sama dengan sum if, kalian kode obatnya harus diketik di range dulu, kemudian titik koma ASP, petik ya. Kemudian titik koma jumlah obatnya. Kemudian total harga juga pakai sum if. Oke. Nah, kemudian ini nih yang masih jadi pertanyaan untuk total bayar itu di sini soalnya total bayar total harga dikurangi diskon. Oke, ini kayaknya jumlahnya Ibu masih salah nih. Karena tadi Ibu ngehitungnya itu total harga dikurangi diskon tambah bonus tambah pajak. Kalian itu langsung aja total bayarnya total harga kurangi diskon aja ya. Gitu. Oke, nah lanjut kita ke sheet daftar gaji. Untuk sheet daftar gaji di sini ada jabatan struktural. Kalian pakainya itu di sini pakai apa yo? If left. Kenapa if left? Karena di sini ada keterangan jika S yang pertama ini kan ada 3 tabel, ada 3 keterangan ST2. Nah, DK4 itu maksudnya adalah dia staff, kemudian tidak kawin, anaknya 2, intinya gitu. Nah, tapi di sini kalian harus tahu dulu, yang pertama dicari adalah staffnya, jabatan strukturalnya. Jadi kalian makanya rumus nih. If left D5 titik koma 1 maksudnya adalah apa? Kalian ngambilnya cuma huruf 1 di depan. Jika sama dengan S, maka staff, if left, D5 titik koma 1 K, kabag, dan sisanya adalah apa? Direksi. Nah, untuk gaji pokok kalian menggunakan rumus apa nih? Gaji pokok tuh pakai VLOOKUP karena di sini sudah ada nih. VLOOKUP kalian menggunakan cara yang kayak di sheet pertama tadi, VLOOKUP-nya. Gaji pokok dan tunjangan istri. Nah, untuk tunjangan anak nih lumayan ribet karena kalian harus nambah kolom lagi. Di kolom H kalian harus nambah kolom lagi. Kalian harus nyari dulu statusnya. TKKK2 ini yang tengah-tengah nih, dia harus pakai nih rumusnya if mid. Dia pakai rumus if tengah. Ya, jadi tengah itu 2,1 berarti maksudnya di baris kedua yang diambil 1 ya, kata kedua diambil 1. Nah, kalian nanti cari. Kemudian kalau misalnya dia belum kawin atau belum nikah nih, maka dia dapat tunjangan. Kalau udah nikah maka dapat tunjangan 25.000. Oke. Total gaji berarti kalian tinggal nambahin aja semuanya. Terus lanjut kita ke SYD. SYD itu adalah rumus penyusutan untuk segala sesuatu yang bisa bernyusut. Contoh ada di aset tetap, ada peralatan, ada kendaraan gitu, selain tanah intinya. Nah, di sini dicontohkan harga perolehan 400 juta, umur ekonomisnya 4 tahun. Umur ekonomis itu umur
masa hidupnya barang itu. Nilai sisa berarti nilai terakhirnya dia tersisa gitu. Maksudnya gini, kalau kalian punya motor awalnya beli 15 juta, 4 tahun kemudian apakah jadi 15 juta juga? Kan enggak, pasti akan adanya namanya penyusutan. Nah, penyusutan itu kalian harus cari pakai angka, baru nanti ketemu harga jualnya atau harga sisanya yang akan dijual gitu. Misalnya dia beli motor 15 juta tadi kan, kalau 4 tahun lagi berarti mungkin nilainya tinggal 13 juta atau nilai sisanya tinggal 12 juta kayak gitu, karena ada penyusutan. Pertama yang harus kalian cari adalah di sini. Kalian menggunakan rumus sama dengan SJD, kemudian kalian kurung buka D3. D3 itu berarti harga perolehan, titik koma ini gampang banget kok rumusnya. Harga perolehan, titik koma, D5 adalah nilai sisa, titik koma, D4 adalah umur ekonomis, kemudian A9 adalah tahun. Udah kayak gitu doang, enter. Nah, kemudian akumulasi penyusutan itu sama dengan B9 karena akumulasi penyusutan tahun pertama itu belum ada. Nah, kemudian nilai sisa berarti tinggal dikurangin aja nih dari harga perolehan dikurangi dengan penyusutan. Gitu. Ya. Kemudian lanjut ke bawahnya. Bawahnya ini masih sama, ya kan? Kalian tinggal tarik ke bawah D3, kemudian D5 dan sebagainya masih sama nih. Tarik ke bawah aja. Kemudian yang penyusutan ini baru beda nih. Penyusutannya itu kalian tambahkan dari penyusutan tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua. Maka hasilnya 271. Kemudian nilai sisa kalian tinggal kurangin aja. Dari mana? Kurangin dari D3 yang ini 400 juta dikurangi dengan C9, berarti yang ini. C9 mana nih? Penyusutan ini. Kalau ini C10, berarti dikurangi penyusutan yang tengah, kayak gitu. Nah, ini harus diabsolutkan biar kalian tinggal narik ke bawah. Oke, lanjut kita ke sel terakhir grafik. Nah, di sini 168, 135 itu dapatnya dari sheet pertama yang tadi ini, yang ini. Kalian copy yang ini nih, copy, kemudian kalian taruh di grafik. Grafik itu caranya gimana? Kalian tinggal blok aja dari aspirin sampai sini, atau dari nama apa juga boleh. Kemudian di insert itu kan ada grafik diagram pie sama grafik yang ini. Gitu ya. Silakan coba dikerjakan. Jika tidak ada yang bingung ya alhamdulillah. Jika ada yang bingung boleh tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.